Hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha di Surak, Suara Rakyat Kecil. Hari ini saya sudah bersama Bung Dhani Mardhani. Pertama saya mengucapkan selamat Bung atas terpilihnya kembali menjadi Dewan Kota Cirebon. Terima Periode kasih Bung Aji. 2024 Sukses juga nih buat Bung Aji nih. 2029. Yang itu yang pertama. Yang kedua, selamat juga Bung atas rekomendasi pertama yang diterima oleh calon kepala daerah Kota Cirebon, Bung Dhani nih. Yang selama ini bertebaran ya nama-namanya ya. Bertebaran nama-namanya dan pada belum selesai ya. Iya. Belum selesai. Jadi itu. Hari ini Bung Dhani Mardhani terpilih kembali menjadi DPRD Kota Cirebon yang keempat kali ya Bung. Yang keempat betul. Berarti kalau diakumulasi 15 tahun, 20 tahun kalau misalkan dilaksanakan ya Bung ya. Iya. Itu bagaimana sih Bung bisa menjaga sampai dengan segitu luar biasanya tuh 4 periode? Iya. Ya pertama melaksanakan amanat konstitusi. Ya. Selain membangun komunikasi politik dengan masyarakat, merawat ya. Tentu kembali pada tupoksi kami menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ya. Kerja-kerja rutinitas itu tentu menjadi bagian amanah yang terus saya lakukan sehingga hubungan politik antara saya dengan masyarakat terjaga dengan baik, Bung Haji. Iya. Iya. Saya syukur alhamdulillah mungkin di sisi lain ada orang yang baru sekali jadi anggota DPRD di pemilu berikutnya tidak terpilih lagi. Tapi saya alhamdulillah sejak tahun 2009 sampai dengan pemilu 2024 ini Ya. rakyat masih memberikan kepercayaan dan Iya. umat. Ya kalau tidak salah tuh sejarah itu kan ada 3 Bung. Pertama itu ingin mengembalikan kejayaan orang tuanya. Iya. Yang kedua ini ingin memutihkan jika sejarah orang tuanya itu kurang baik. Iya. Dan yang terakhir itu menciptakan sejarahnya sendiri. Nah itu yang terakhir tuh, Iya. yang ketiga tuh. Kalau tidak salah Bung Dhani ini bukan siapa-siapa ya Bung ya. Iya. Katanya anak seorang pedagang Pedagang. pasar. Betul. Itu betul Bung? Iya. Saya dibesarkan di lingkungan pasar, saya punya tempat tinggal yang tidak jauh dari pasar. Aktivitas keluarga kami ya tidak jauh dari pasar. Dan kehidupan masa kecil dan remaja saya ya, tidak jauh dari pasar. Ya. Dimulai usia SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, saya Ya. masih bergelut dan bergaul dengan kelompok masyarakat pasar gitu ya. Tepatnya di Pasar Kalitanjung. Walaupun saya sebenarnya punya pergaulan banyak pasar ya. Dimulai Pasar Kalitanjung, Pasar Kanoman, Pasar Perumnas, Iya. Pasar Celangcang bahkan Bung Haji. Oh lah. Iya, jadi saya kalau bicara soal pasar karena ya boleh dibilang saya anak pasar lah. Anak pasar ya Bung. Anak pasar. Itu bisa sampai dengan sarjana itu bagaimana Bung? Iya, jadi Jangan-jangan pedagang pasar yang luar biasa nih. kan tidak sedikit juga sebenarnya. Iya. Anak pasar yang kemudian jadi sarjana, jadi orang hebat. Ya. Saya punya kawan yang dulu seorang tukang beca, terus kemudian hari-hari beraktivitas di pasar sebagai tukang beca, Ya. dan alhamdulillah ya, karena kegiahannya, karena kesungguhannya, dia menjalani hidup. Akhirnya ada yang menjadi seorang jurnalis Ya. hebat ya, sampai mendapatkan posisi penting di sebuah media nasional bahkan. Terus Ya. kemudian ada lagi kawan saya yang sama-sama juga tukang beca nih Bung Adi, Iya. Bung Aji ya. Ya. Dengan kesungguhannya dia mengutamakan pendidikan dan bahkan sekarang bertugas menjadi bekerja di kantor urusan agama. Oh. Dan alhamdulillah saya diantara bagian daripada sejarah tentang anak pasar. Ya, saya dibesarkan di pasar, saya mengais rezeki di pasar, membantu orang tua. Alhamdulillah sampai ke Gria Sawala 3 periode, masuk 4 periode ini. 4 periode. Dan mudah-mudahan sekarang bisa OTW sampai ke Balai Kota. Ya. Itu tuh bukan sekedar mimpi saja Bung ya kalau begitu ya. Apa yang memang bisa berbagi kepada teman-teman yang memang saya ingin menjadi sesuatu seperti Bung yang katakanlah mapan secara ekonomi, karir, keluarga bahkan. Iya. Apa Bung? Ya sebenarnya
untuk sampai menjadi seorang politisi itu sama sekali tidak ada dalam pikiran dan benak saya. Oh iya. Lagi-lagi saya lahir dari keluarga seorang pedagang, kami tidak punya kerabat pejabat, ya. Kami juga tidak punya keluarga seorang petinggi pemerintahan, ya. Ya. Mungkin semuanya berangkat dari membangun hubungan, Relasi ya Bung ya. membangun relasi, ya. Jadi semua berangkat dari sebuah proses perjuangan dari bawah, kemudian karena bergaul dengan banyak orang, terutama yang beraktivitas di dunia partai politik, ya. Yeah. Karena memang pada saat saya memasuki bangku kuliah itu kan saya sudah bergabung dengan beberapa organisasi, baik itu intrakampus maupun ekstra kampus. Yeah. Ya, saya aktif di HMI, saya aktif di KNPI, saya juga aktif di badan otonom kepemudaan sebuah partai politik. Oh, yeah. Yeah. Itu yang kemudian pada akhirnya secara mengalir begitu saja menghantarkan saya menjadi seorang politisi. Tapi sama sekali dulu tidak pernah ada cita-cita menjadi seorang politisi, sama sekali Bu Haji nggak ada gitu. Jadi mengalir begitu saja. Mungkin ini hikmah dari sebuah proses pergaulan, ya. Pertemanan dan silaturahmi dengan banyak pihak. Apa memang karakter Bung Dhani yang memang diterima oleh masyarakat politik, yang dalam pengertian masyarakat politik kan karakternya ya sering sedikit janji tidak ditepati, itu bagaimana Bung? Ya, saya mungkin lebih kepada berangkat dari aktivitas organisasi. Saya senang berorganisasi, saya senang berhimpun dengan banyak orang. Kenapa? Karena baik di kampus maupun di organisasi kemasyarakatan itu kan selain saya juga aktif di kampus, saya juga aktif di lembaga kelurahan kemasyarakatan. Ya. Saya pernah menjadi ketua pemuda di salah satu RW di Kota Cirebon, sebut saja Pengung Utara RW 10. Nah, terus kemudian berikutnya karena aktivitas saya sebagai tokoh muda waktu itu, masyarakat percaya dan memilih saya menjadi ketua RW 10 di usia yang waktu itu masih 22-23 tahun. Sampai orang Pengung tuh manggil saya Cung RW gitu. Cung RW, saking mudanya ya? Saking mudanya. Mungkin di tahun 2005 saya masih ingat, itu adalah usia-usia di mana saya seharusnya konsentrasi ke pendidikan, karena waktu itu saya juga masih menempuh pendidikan S1 menuju S2 waktu itu ya. Tapi saya mencoba untuk berbagi waktu, saya aktif di organisasi kemasyarakatan, bahkan tidak hanya sebagai ketua RW, Bung. Saya juga dipercaya oleh para tokoh masyarakat sebagai ketua paguyuban RW. Dan dari situlah kemudian saya berangkat mendapatkan kepercayaan. Ketika saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, alhamdulillah 2009. Iya, jadi berbekal hubungan, berbekal relasi dengan sekelompok masyarakat, akhirnya pemilu tahun 2009 menghantarkan saya menjadi seorang anggota DPRD Kota Cirebon di usia yang waktu itu mungkin baru 30 tahun lah. Sampai hari ini. Ya, waktu tahun 2009 tergolong politisi muda lah. Politisi muda. Bagaimana tuh bergaul dengan politisi tua yang agak sedikit mengacau biasanya, Bung ya? Sebenarnya sih nggak mengacau juga. Nggak mengacau. Nggak. Justru hadirnya mereka itu adalah sebagai inspirasi bagi kami yang muda-muda gitu. Kita banyak belajar dari para politisi senior ya. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanannya saya memiliki sebuah karakter yang matang di dalam berpolitik. Saya banyak sekali belajar tentang kesabaran politik, tentang pemahaman tentang ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD. Saya banyak belajar dari para senior. Gitu. Dan berbekal pengalaman di organisasi, alhamdulillah ternyata membuat saya tidak harus belajar terlalu lama, Bung Haji. Maka ini sebagai saran dan masukan bagi seluruh teman-teman muda yang ingin berkiprah di dunia politik. Ya, mulailah dari sekarang. Ada jaminan masa depan, Bung, di dunia politik? Tentunya, pastinya. Insya Allah, karena memang politik itu kan sebenarnya berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk banyak pihak, gitu ya. Sehingga paling tidak dengan kita berbuat sesuatu dengan
orang lain, dengan banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan kepentingan proses penyelenggaraan pemerintahan. Ya kita sama-sama tahu lah ya. Paling tidak kalau dari sisi kehidupan juga kan, karena memang kita sebagai penyelenggara negara itu kan punya, selain punya tugas dan tanggung jawab, kita juga punya hak yang kita terima. 2009 sampai dengan 2024, 4 periode itu suatu hal yang memang tidak bisa dianggap remeh. Berarti Bung sudah matang bergaul, baik politisi tingkat lokal, ya, tingkat regional sampai dengan tingkat nasional, dan pergaulannya pun cukup luas. Nah, kembali kepada tadi rekomendasi, sepertinya Partai Amanat Nasional ini, Bung sebagai ketuanya, mendapatkan 3 kursi ya Bung ya kalau tidak salah. Kan Ya, tuh. 3 kursi menuju 4 kursi. Menuju 4 kursi. Iya. Optimis, 4 kursi. Optimis dong. Ya, semoga saja Bung ya. Iya. Artinya dengan kedudukan semacam itu, kalau hari ini melihat dari koalisi strategis Pilpres, maka bisa diasumsikan, politik kan seperti semua orang asumsi Bung ya, bahwa ada kemungkinan PAN ini bersama Golkar, artinya di bawah kursinya Golkar. Bung mau di E2? Ya, jadi kita sudah melakukan komunikasi politik ya dengan Golkar, terutama kita sudah Sambil minum bersepakat Bung. membangun kerjasama politik antara PAN dan Golkar secara informal. Kami juga sudah dialog informal dengan Gerindra, bahkan dengan partai-partai di luar 02. Nah, dalam menyikapi terkait dengan hajat besar masyarakat Kota Cirebon nih, pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2020. Nah, ini bukan persoalan apakah saya harus siap S1 E2, tapi berdasarkan rekomendasi yang saya terima, saya direkomendasikan untuk menjadi bakal calon wali kota Cirebon. Selanjutnya, atas rekomendasi itu saya diberikan beberapa poin-poin tugas-tugas. Pertama adalah membangun komunikasi politik, mencari pasangan calon, meningkatkan elektabilitas, ya kan, bersosialisasi ke masyarakat, ya kan, menyiapkan biaya pemilu kada dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas-tugas politik sebagai bentuk ikhtiar kami di dalam rangka melaksanakan kepercayaan partai. Ya. Persoalan kemudian nanti pada formasi S1 E2 pada akhirnya nanti akan disepakati melalui rapat koalisi, karena dari kesepahaman yang sudah kita bangun, yang pertama adalah bahwa kita sepakat untuk membangun perahunya dulu. Iya, betul. Ya kan? Golkar juga sudah membuka pendaftaran, penjaringan, bahkan sudah keluar 2 nama mandat, ya kan? Begitu juga PAN ya sudah berproses membentuk tim Des Pilkada, muncul 1 nama ya. PAN lebih cepat memang dibandingkan dengan partai yang lain yang hari ini baru tahapan survei pendaftaran. Kemudian begitu juga Gerindra. Gerindra juga rencananya sedang dalam proses akan membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Ya. Itu adalah mekanisme-mekanisme internal yang harus sama-sama kita hargai. Jadi kalau bicara kembali pada penugasan, memang saya ditugaskan sebagai bakal calon wali kota. Selebihnya adalah tentu ya, bahwa kita sudah menyepakati siapapun nanti yang akan menjadi wali kota, wakil wali kota. Pertama adalah basisnya memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas untuk kemudian bisa bertarung pada kontestasi pilkada. Yang kedua adalah kesiapan. Dalam rangka apa? Di dalam rangka menghadapi pemilu ini. Kenapa? Karena ya menghadapi pemilu kada ini kan dibutuhkan logistik yang tidak sedikit. Nah, ini yang saya kira juga. Tapi kalau kenyataannya dari sebuah proses politik, sejak saya mendapatkan rekomendasi ternyata popularitas, elektabilitas saya itu ternyata tidak layak untuk dipertarungkan, ya, sesuai arahan Ketua Umum, ya kita juga jangan nekat, jangan konyol gitu. Untuk karena apa? Iya, karena apa? Karena kami juga tidak ingin hadirnya saya menjadi salah satu bakal calon yang akan diusung pada koalisi ini menjadi beban koalisi. Itu. Jadi kita mencoba untuk bisa mengarifi dan bijaksana dalam menyikapi ini. Karena apa? Karena
harapannya adalah koalisi ini dibentuk dalam rangka kepentingan apa? Dalam rangka kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Bukan melulu bicara soal siapa yang nanti akan jadi wali kota dan wakil wali kota. Itu. Saya pernah berbincang dengan sekretaris DPD Golkar Kota Cirebon menanyakan perihal mandat dan rekomendasi. Dan kemudian soal rekomendasi bukan kapasitas dari daerah, melainkan dari pusat. Betul, Artinya betul. kan ada sentralistik demokrasi yang dari pusat pada bawah. Saya nggak tahu deh internalnya. Sepertinya Partai Amanat Nasional ini dari bottom to up. Artinya Bung Dhani selaku Ketua DPD PAN Kota Cirebon langsung diberikan kepercayaan memegang rekomendasi. Artinya hari ini koalisi apakah ditentukan oleh lokal ataukah pusat, Bung? Ya, ikhtiar awal memang sesuai dengan arahan ketua umum kita masing-masing. Oh, Golkar dengan perintahnya juga untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai yang ada di daerah, ya. Begitu juga kami. Makanya ketika kami menyampaikan kepada rekan partai Golkar, kami dapat amanat nih untuk bisa melakukan sebuah komunikasi politik dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan Demokrat. Demokrat. Nah, setelah itu ya tentu akan kembali lagi pada kebijakan DPP. Dan saya sebagai kader, saya sebagai pengurus partai tentu akan patsun apapun keputusan DPP pada akhirnya. Jadi artinya tidak ada bottom to up, tetapi button to up-nya ada. oh ada. Iya, iya kan. Button to up-nya ada pasti dengan proses penjaringan, ada yang menggunakan proses pendaftaran. Tapi keputusan apa tetap ada di pusat ya? Tetap ada di pusat. Iya. Dan saya siap mengamankan apapun yang menjadi keputusan partai di tingkat pusat. Sama seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Partai Golkar. Iya, ya karena memang begitu. Lazimnya memang begitu. Ya. Kita nggak mungkin harus kemudian berhadapan-hadapan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ya. Seandainya kalau hari ini terpasang beberapa nama, Bung. Iya. Seperti Bung Dhani sudah bisa dipastikan maju karena mendapatkan rekomendasi. Satu juga pun sama, Ibu Eti Herawati. Dan satu lagi seperti di Golkar ada 2 orang. Kalau misalkan melihat dinamika semacam ini, Bung Dhani itu serge karo siapa? Dengan siapa? Kalau berpasangan tuh, E2-nya atau S1-nya dengan siapa? Ya alhamdulillah sebenarnya dari nama-nama yang sudah ada itu kan orang-orang yang relatif dekat dengan saya tuh bisa menyesuaikan orang. Oh, iya. Iya. Fleksibel Sekali. Iya. Kenapa? Karena figur-figur yang muncul ini kan orang-orang yang tidak jauh dari saya gitu. Iya. Bagian daripada pergaulan keseharian politik saya. Nah, itu Bu Eti, misalkan Pak Effendi Edo, Pak Heri Hermawan. Ya. Kemudian ada muncul nama-nama dari partai lain, ada Ibu Fitria, ada Pak Edi Suripno, ada nama-nama baru seperti Mas Reja. Bahkan mungkin yang lama ada Pak Bamunas. Saya insya Allah pada posisi bisa menempatkan diri, Bung Aceh. Insya Allah saya dengan siapapun gitu. Sepanjang itu datangnya adalah perintah dari partai, dari DPP, ya, kami siap akan melaksanakan. Apa yang sudah Bung pikirkan untuk Kota Cirebon ke depan 2024, ya 5 tahun 2029 apa sih, Bung? Iya. Jadi sebagaimana slogan yang sudah saya pasang di baligo-baligo nih. Iya. Saya hanya berharap bahwa Kota Cirebon kembali pada hitohnya. Sebagai kota religius, ya kan? Dengan satu pengharapan ke depan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Religius dalam perspektif agama atau bagaimana, Bung? Iya, jadi religius dalam perspektif agama pertama adalah bahwa jangan dipahami religius itu ansih dengan Islam, sekalipun saya seorang Muslim. Karena saya memahami bahwa religius itu adalah milik semua agama. Saya bergaul dengan teman-teman agama non-Muslim, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, saya bergaul. Jadi saya memahami Cirebon sebagai kota religius itu adalah kota yang berbasis agama yang diakui oleh negara ini. Jadi tidak ansih bicara religius, Cirebon harus melulu Muslim.
Islam. Islami kan Ya. begitu kan. Nah, harapannya adalah Cirebon sebagai kota yang penuh dengan ketaatan para umatnya. Ya. Muslim taat kepada ajarannya, Kristen juga begitu, Hindu, Buddha, dan lain seterusnya. Berbudaya, apa yang mau Bung tonjolkan? Ya? Slogan berbudaya tadi. Enggak, saya Oke, nggak mau, belum menonjolkan berbudaya. Oh belum, nanti Belum. dari religius itu? Iya. Oh. Nah, jadi spiritnya adalah mewujudkan kota Cirebon sebagai kota religius. Kenapa gitu? Karena Cirebon ini kan memiliki historis yang sangat luhur gitu. Iya, iya. Ada orang menyebutnya Cirebon sebagai kota wali. Tapi di sisi lain Cirebon juga adalah sebagai Carumandagari. Iya. Bercampur banyak orang berbagai suku agama. Di sini ada Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, Iya. dan bahkan beberapa suku lain yang ada di Indonesia juga banyak di kota Cirebon. Artinya Cirebon itu sangat plural, Plural, ya. sangat plural sekali. Gitu. Nah, jadi, terus kemudian saya mengangkat tentang tema berkemajuan. Cirebon harus maju dong tentu, ya. Nah, maju dari berbagai sektor, kebudayaannya, pendidikannya, ya kan? Terus kemudian teknologinya, Ya. maju dari sisi perdagangan jasanya misalnya. Gitu. Karena kalau melihat dari historisnya ya, kota Cirebon itu adalah kota perdagangan jasa yang bernuansa religius. Ya, sejak zaman Sinuhun ya, Cesare Hidayatullah. Bahwa memang selain Cirebon adalah sebagai pusat penyebaran Islam, tapi Cirebon juga sebagai percontohan pluralisme yang ada kota Cirebon itu. Jadi Cirebon itu adalah kota yang sangat heterogen. Maka kita menempatkan religius dalam perspektif heterogen, tidak dalam perspektif satu agama. Maka di dalam saya mencoba nanti menjabarkan tentang religius ini, saya juga ingin mendapatkan banyak pemahaman dari teman-teman yang lain yang tidak seagama dan seiman dengan saya ya. Makanya saya sempat sedang mencari kesempatan waktu untuk bisa berdiskusi dengan forum kerukunan umat beragama. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya bisa memahami religius dalam perspektif teman-teman yang lain gitu. Ya artinya tadi saya kenapa berbudaya, karena Cirebon ini selalu budaya, tapi nilai-nilai spiritualitasnya, religiusnya sepertinya tidak diangkat, Bung, mengangkat. Iya. Bagaimana nih? Iya, karena saya melihat gini, saya punya target sebenarnya, bahwa kalau Cirebon mau maju, Cirebon mau sejahtera, itu berangkat dari kualitas spiritualitasnya. Baik sumber daya aparaturnya maupun sumber daya masyarakatnya, sumber daya manusianya. Gitu. Saya orang yang berkeyakinan, ketika di kota Cirebon itu adalah hadir orang-orang yang memiliki kualitas spiritualitas secara ritualitas, ya, termasuk juga spiritualitas secara sosial, insya Allah Cirebon akan diberikan anugerah berupa keberkahan yang begitu luar biasa. Sehingga untuk apa? Semua agama ya? Semua agama. Berkemajuan, kesejahteraan. Karena apa? Karena saya memahami satu ajaran begini. Wa may yattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mungkin bagi agama yang barang siapa yang taat mungkin kepada agamanya. Pasti Allah, pasti Tuhan juga ya kan akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kota Cirebon ini gitu. Dan saya berkeyakinan dengan kekuatan spiritual itu ya akan datang rezeki yang tidak diduga-duga dan pastinya Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Itu adalah dalam perspektif pemahaman agama yang saya anut ya. Dan saya yakin teman-teman juga punya pemahaman yang sama karena ada satu kajian saintifik, Bung. Apa itu? Kesuksesan seseorang, kesuksesan sekelompok masyarakat itu 20% ditentukan oleh kualitas akal dan pikiran, kecerdasan atau yang disebut dengan istilah intellectual quotient. 80%-nya itu emosional dan spiritual quotient. Yes, you. Iya.
Nah, sehingga saya mencoba ingin menghadirkan kekuatan spiritual ini sebagai garda terdepan. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita mudah meraih kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Luar Gitu. biasa sekali sama Bung Dani nih ya. Tingkat spiritualitasnya Iya. sudah melebihi pada umumnya politisi. Ya, Biasa aja Bung Aci. Ya, jadi Iya. terima kasih Bung atas berbincangnya. Kalau kata anak zaman sekarang sih daging semua ya. Alhamdulillah ya. Berbincang dengan Bung Dani tuh. Iya, insya Allah mudah-mudahan ini berkah, manfaat. Sekali lagi saya mohon doanya dari seluruh masyarakat Kota Cirebon. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah dari DPP PAN sebagai bakal calon wali kota Cirebon untuk periode 2024-2029. Mudah-mudahan Allah berikan keridoan, sekaligus Allah juga mudah-mudahan berikan pertolongan pada saatnya nanti saya mendapatkan kepercayaan bisa mewujudkan apa yang menjadi spirit saya. Ya. Wujudkan kota Cirebon sebagai kota religius, maju dan sejahtera. YouTube ini bakal disaksikan terus-menerus Bung. Amin. Di sini Siap. saksinya Bung ya. Ya. Terima kasih.